gugatannya sudah masuk di mana, Bang? Soal eh, apa namanya? eh, Soal masalah KLB Demokrat ini, Bang. Gugatan sudah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun dasar dan alasan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pertama, bahwa pelaksanaan Kongres kelima Partai Demokrat yang menghasilkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dinilai cacat hukum. Kenapa? Karena Kongres kelima Partai Demokrat yang dilaksanakan di JCC itu bertentangan dengan ADART Partai Demokrat tahun 2015. Pertentangannya di mana? Pertentangannya bahwa di dalam ADART Partai Demokrat tahun 2015, agenda Kongres itu, atau Kongres punya kewenangan pertama adalah mengesahkan ADART, lalu kemudian meminta pertanggungjawaban dari ketua umum sebelumnya, kemudian menetapkan kebijakan umum partai. Nah, tetapi di dalam Kongres kelima tersebut tidak dilakukan dengan agenda acara maupun tata tertib Kongres. Jadi Kongres hanya satu agenda, mengesahkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, sedangkan ADART jelas tidak pernah dibahas dan disahkan di dalam Kongres itu. Namun ternyata ada perubahan ADART yang kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, bukan merupakan hasil daripada Kongres gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ADART yang dihasilkan di luar daripada Kongres ini isinya bertentangan dengan undang-undang partai politik. Di mana pertentangannya? Pertama, soal kewenangan majelis tinggi. Nah, majelis tinggi di dalam ADART tahun 2020 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini memberikan kekuasaan tertinggi kepada majelis tinggi, bukan kepada anggota partai. Hal ini dibuktikan dengan pasal tentang Kongres. Kongres itu bisa diusulkan 2/3 dari DPC, DPD, tetapi tetap harus persetujuan daripada majelis tinggi. Demikian juga calon ketua umum. Calon ketua umum itu bisa diusulkan, tetapi tetap calon ketua umum yang bisa maju adalah calon ketua umum yang disetujui oleh majelis tinggi, begitu ya. Dan majelis tinggi dalam hal ini di dalam ADART-nya itu dikatakan dijabat oleh ketua umum tahun 2017-2020, dalam hal ini adalah Pak SBY. Otomatis di dalam itu bukan hanya ditentukan dalam struktur susunan kepengurusan, tapi di dalam norma ADART-nya langsung disebutkan seperti itu. Wakil ketua majelis tingginya adalah ketua umum 2020-2025, dalam hal ini adalah AHY. Nah, ADART yang seperti ini dari sisi proseduralnya kan tadi tidak dibahas di dalam Kongres. Substansinya, materinya bertentangan dengan undang partai politik, karena jelas dalam undang partai politik pasal 15 ayat 1 dan 2, kedaulatan partai itu ada di tangan anggota. Nah, ini. Yang kedua adalah kewenangan daripada Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat itu bisa menolak hasil musyawarah daerah, musyawarah cabang dan sebagainya. Yang itu adalah kedaulatan tertinggi di tingkatannya. Tapi apabila itu tidak sesuai dengan keinginan dari DPP, bisa ditolak. Nah, itulah pasal-pasal seperti itu adalah pasal-pasal pelanggaran terhadap undang-undang partai politik. Nah, sebenarnya Kongres luar biasa yang diselenggarakan di Deli Serdang adalah dalam rangka untuk meluruskan ADART tersebut supaya sesuai dengan undang-undang partai politik, begitu ya. Jadi agendanya adalah demikian. Nah, adapun gugatan yang kita lakukan adalah ya dalam rangka untuk menegakkan
undang-undang partai politik di dalam internal atau di dalam aturan-aturan internal di Partai Demokrat. Jadi itulah dasar dan alasan kenapa diajukan gugatan ke PT UN gitu. Ya. Nah, dalam konteks gugatan tata usaha negara kita ini, yang menjadi objek daripada gugatan itu adalah surat penolakan Menteri Hukum dan HAM tentang pendaftaran pengesahan ADRT dan kepengurusan kepengurusan hasil KLB begitu ya. Jadi objek gugatannya adalah surat penolakan dari Kementerian Hukum dan HAM itu. Nah, karena kita melihat bahwa dari sisi proseduralnya juga ada cacat hukum, di mana Kementerian Hukum menyatakan bahwa ada ketidaklengkapan. Padahal sesuai dengan Permen HAM nomor 34 tahun 2017, semua persyaratan itu sudah dipenuhi. Dan ada surat kepada pemohon, dalam ini kepada penggugat begitu ya, supaya melengkapi berkas, tetapi tidak jelas apa yang perlu dilengkapi gitu ya, karena semua kelengkapan yang disyaratkan itu sudah dipenuhi, namun ternyata dinyatakan tidak lengkap tanpa alasan yang jelas. Apa yang dinyatakan tidak lengkap itu gitu. Nah, inilah kemudian alasan secara proseduralnya, selain kemudian alasan secara substansinya kenapa kemudian KLB hasil kongres di Deli Serdang harus disahkan gitu. Jadi gugatan ini didaftarkan pada hari Jumat. Jadi didaftarkan secara ekot pada hari Kamis 24 Juni 2021 dan diregister oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juni 2021. Nah, adapun jangka waktu pengajuan gugatan ini masih memenuhi ketentuan Undang-Undang PT UN 90 hari dan Peraturan MA 6 tahun 2018 ya, tentang upaya administrasi pasca melakukan upaya hukum administrasi, gugatan pasca upaya hukum administrasi. Artinya masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan di dalam ketentuan Undang-Undang PT UN gitu. Jadi soal administrasinya, soal kelengkapan syarat administratif, gugatan ini sudah memenuhi syarat gitu. Apa aja Bang? Ada berapa orang? Kuasa hukum ada 7 orang. Yang pertama adalah sebagai ketua tim adalah Pak Rusdiansyah. Yang kedua adalah Bapak Iskandar SHMH, Bapak Suyanto SHMH, Bapak Jamil SHMH, dan saya sendiri Ikhwan gitu. Jadi ini kan sebenarnya ini persoalan, kalau kita kaitkan persoalan ini dalam konteks demokrasi adalah ini sebenarnya adalah tujuannya untuk bagaimana supaya partai politik itu menjadi milik publik gitu. Artinya tidak dimiliki oleh rezim tertentu atau dimiliki oleh klan tertentu begitu, tapi terbuka untuk publik. Cara-cara pemecatan dan sebagainya yang tidak konstitusional itu kita berharap dengan gugatan ini semuanya dihentikan kan begitu, dan partai iklim kepartaian kita ini bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya begitu ya. Partai kan sebagai pilar demokrasi. Kalau partai ini sebagai pilar demokrasi harus menegakkan tiang-tiang demokrasi di negara Republik Indonesia ini. Kalau pilar demokrasinya di internalnya sudah bobrok, sudah banyak tirani, sudah banyak penyalahgunaan kewenangan dan lain sebagainya, tidak demokratis gitu ya. Ini bagaimana mau menegakkan demokrasi begitu kalau pilarnya sudah tidak demokratis gitu. Nah, jadi itulah tujuan kita mengajukan gugatan ke PT UN. Kita berharap partai politik ini benar-benar dikelola secara demokratis, karena partai politik adalah pilar demokrasi. Nah, kita berharap
PT UN juga mempertimbangkan hal yang substansial tentunya selain hal-hal yang bersifat teknis begitu ya. Jadi demikian harapan kita PT UN menggunakan pendekatan, selain menggunakan pendekatan teknis yuridis juga melakukan pendekatan secara filosofis begitu. Demikian.